Camat hari ini sudah mulai mendapatkan titik terang. Karena terus terang, saya ini lahir di alun-alun di Boyolali itu, dan persoalan tanah itu selalu menjadi persoalan utama untuk kita sekitar. Mau yang watan lihama kiwa lihama, tanah itu panas sekali tanah itu. Hanya gara-gara tanah sejengkal itu, dulu saya masih kecil itu masyarakat Indonesia itu ada umur kekerabatan yang lalu-lalu Pak, yang koromangnya itu bunuh. Tapi saya tidak berharap hal seperti itu terjadi kembali. Kalau bisa kita komunikasikan. Saya sama tadi sudah terbuka semua sini. Saya itu sebentar saya ragu-ragu, saya baca ini saya percaya yang mana ini. Ternyata setelah itu ke sini, pada akhirnya ada menemukan titik terang bahwa pihak ayah juga mengakui apa yang disampaikan kepada desa juga yang sempat kita ragukan, dia juga menghadirkan. Hanya kelemahannya bahwa bukti pada saat penyerahan itu tidak ada bukti itu yang menjadi kelemahan kita. Sehingga tadi menerima kecamatan tadi dicari jalan keluarnya bagaimana. Itu yang dijelaskan oleh Pak Kabid Jakarta tadi ya. Jadi kepada kedua pihak ini Pak Mamai, jadi namanya kalau sudah kita serahkan kepada Pemda itu kita ikhlaskan. Karena itu ini untuk kita semua berapi. Tapi kalau setiap serahkan kepada Pemda, dia bawa anak cucunya lalu mengikuti bagi kami pilih kota berada. Karena masalah tanah ini hampir semua wilayahnya ada semua. Saya mau kasih contoh begini nama, minta maaf. Saya orang Solo Ramakera. Tetangga saya itu orang desa Rebel itu. Kemarin itu diminta tanah sekian hektar. Itu gratis Bapak, dikasih gratis untuk pembangunan. Karena mereka tahu bahwa dampak dari pembangunan itu untuk masyarakat. Baru-baru ini diserahkan lagi 2,5 hektar untuk pembangunan koperasi daerah putih dengan koperasi daerah lain. Gratis juga itu. Sekarang bertanya saya, yang pintar itu masyarakat benar, kan masyarakat Solo. Jadi mari kita berpikir yang untuk kepentingan lebih besar. Apa yang sudah dilakukan oleh orang tua dan leluhur kita itu menjadi amal jariah kita. Dia punya itu menurut ajaran saya. Mungkin ajaran Bapak itu sama. Ketika orang sudah meninggal tidak ada lagi yang itu. Dia punya amal tadi yang mungkin dalam bentuk itu kalau bermanfaat untuk masyarakat. Kenapa harus lagi? Ya. Yang tadi saya tahu tadi itu bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Desa tadi bahwa transaksi sudah berjalan tidak diakui, ternyata oleh ahli harus diakui. Berarti sudah menemukan titik terang. Hanya mungkin Pak Desa sedikit saran Pak Desa. Kalau ada kaitannya dengan administrasi pemerintah ini, kalau berurusan dengan masyarakat, itu sebaiknya dikomunikasikan secara terbuka. Karena tadi sempat ada kekecewaan dari pihak ahli waris bahwa kenapa Bapak Desa mau minta akta kematian tapi tidak sendiri ke sana. Padahal masih ada hubungan kekeluargaan juga. Jadi lo akui. Opo baik. Tapi jadi begitu. Jadi sebenarnya ada hubungan kerabat. Hanya memberikan komunikasi. Satu sisi komunikasi, sisi yang kedua adalah bentuk penghargaan. Saya mau jelaskan begini, walaupun tanah itu Pemda sudah dikasih ke Pemda, tapi Pemda pemerintah daerah, mungkin ada yang di tingkat bawah adalah pemerintah desa, itu juga memberikan penghargaan. Ya. Jadi jangan asal sendiri lah. Kalau tadi bisa dibicarakan secara baik, dan saya yakin bahwa mereka masuk untuk corona lapangan untuk mereka kembali ya, gitu kan? Tidak saya pikir. Mungkin mereka mau kasih bersihkan, supaya kerjanya bagus. Sebab kalau ada lapangan pertandingan bola lagi, kalau orang main bola di situ kan, kalau lagi bisa video kan orang bisa jualan. Ya, jadi kalau bisa dibicarakan secara baik-baik, kalau kita selesaikan secara baik-baik. Jadi sudah menemukan titik terang, tinggal kita menunggu selanjutnya bagaimana Pak Camat ini mendorong kita untuk mencapai pada suatu titik kesepakatan. Mungkin sebentar itu saja saya kembalikan. Terima kasih. Baik, kita semakin cerah adanya. Jadi Bapak Ibu Saudara semua, kita sudah dengar sendiri semua dari kedua belah pihak maupun dari meja pimpinan. Pertimbangan itu nanti semuanya hari ini kita berita acarakan. Ibu Rona Solo catat semua tuh. Nanti tinggal ketik saja. Nanti tanda tangannya setelah diketik semua baru kita bawa ke masing-masing pihak dengan pihak
meja pimpinan juga tidak masalah, karena kami minta maaf, jujur saja kami kendala alat pengetikan untuk bikin berita acara. Kami harus pinjam masing-masing pribadi personil kecamatan karena aset kecamatan tidak ada laptop. Kalau bisa saya berkembang satu jam. Apabila saya langsung saya langsung tanya. Jadi masing-masing personil yang punya laptop baru kita Pak Camatnya itu kita tolong dibuka, ketik dulu kan. Jadi seperti itu hanya sekedar joke saja untuk supaya kita tidak saling tegang. Apa yang disampaikan oleh Pak Kabid Sengketa dengan dari Pak Kasbik ketahanan ekonomi politik terlalu panjang menurut aku, sehingga kita bisa simpulkan bahwa titik ruangnya apa-apa. Orang dua itu masih bersaudara semua. Jadi ada pengakuan bahwa pembayaran itu sudah pernah dilakukan. Hanya saja pada saat-saat krusial, misalnya dari pihak ahli waris menyatakan bahwa itu hanya khusus untuk lapangan bola, ya toh, untuk olah kaki. Waktu itu bahasanya seperti itu pada saat penyerahan. Seyogianya jangan dibuat pasar malam. Kalau pun dibuat pasar malam, ada bagian untuk yang mau hibah. Tapi kalau itu sebatas memang untuk liga ke askap atau dari liga kecamatan mau adakan dipusatkan di lapangan desa guru, ya itu tentunya tetap akan menjadi haknya pemerintah desa. Tetapi kalau difungsikan untuk pasar malam, taman hiburan, atau orkes, atau orang bikin pesta di tempat itu, share bagian untuk ahli waris sebelum menjadi betul-betul aset pemerintah. Nah itu bisa istilahnya bagi hasil berapa persen untuk ahli waris. Itu untuk sementara. Ketika proses untuk dialihkan menjadi aset benda, ini bukti-bukti Pak Kades saya kembalikan, ini disimpan, bisa dijadikan sebagai bukti bahwa itu betul aset pemerintah, termasuk Bapak sehat selalu. Sehat selalu supaya saksi kunci itu tetap ada. Kami tidak menyatakan bahwa kami saksi kunci, tapi kami terlibat dalam saat itu kami pemerintah. Iya, maksudnya ya Bapak di sebelah itu kan yang mengambil uang tunai langsung serahkan ke Pak Hirman itu berupa kwitansi hidup Bapak. Kami memang melihat kita, kami itu ada masalahnya. Kami melihat secara langsung bahwa Om Go juga buat rumah itu, Om Herman juga buat rumah. Dari kwitansi itu kami tidak berurusan Iya, betul. Tetapi terserah saja bahwa ini nanti kami Bapak Desa Gunung yang terlalu lama supaya segera telusuri dan nanti proses fasilitas umum itu dinampilkan itu waktu pemekaran itu. Jadi di situ dokumennya terlampir dengan aset-aset desa di gereja, sekolah dan lapangan bola, data pendukung itu. Jadi Bapak Desa nanti bisa telusur ke Pemda seperti apa. Dan yang kedua macam jangan sampai dari pihak ahli waris ini, jangan sampai Pemda belum bayar habis ini. Ini bertanya. Jangan sampai Pemda belum bayar habis sehingga terjadi gugatan seperti ini. Karena sesuai dengan pengakuan 20 juta diserahkan ke Pak Hirman, itu sekian persen dari nilai yang ada toh. Artinya itu sudah dibayarkan lunas. Jadi pendapat kami. Nah itu baru asumsi saya, asumsi saya. Pak mantan, Pak siapa namanya? Bukan desa. Pak Gradus. Pak Gradus sudah ambil 20% bagiannya Pak Hirman. Artinya kan Nenek Goi sudah terima 100%. Artinya kan seperti itu. Kalau dia masih dibayar misalnya 50%-nya, belum tentu serahkan 20
Itu kan seperti itu. Jadi mungkin dari ibu ada pendapat lain, pakai main saja ibu supaya suara saudara. Begini Bapak, di tahun 2000 itu kan memang ada kartu rugi, tapi belum selesai, belum terrealisasi habis. Sedangkan tanah lapangan itu adalah tanah layar. Jadi ada beberapa untuk lapangan Sari itu untuk tanah layar yang dijual langsung oleh nenek saya, termasuk tanah lapangan tadi. Kalau seandainya macam itu kalau sudah baik habis, kenapa tidak bisa terbitkan sertifikat sampai sekarang? Dan tidak ada aset tadi di itu pena di blok itu yang dipertanyakan Bapak. Ya kalau masalah itu kemungkinan pada saat pemekaran itu dari bidang aset waktu itu sudah ada bidang aset belum? Kalau tahun 2000 itu masih bagian keuangan, berarti aset belum ada. Berarti dari bagian umum tuh masih kepala bagian keuangan. Nah, berarti dia masuk di bagian umum. Nah, untuk aset pemerintah itu waktu pemekaran mungkin Pak Mantan Desa di tahun 2000 itu masih ada dokumen penyerahan batas administratif desa yang mungkin kita bisa telusuri hanya tempat publik atau sarana publik yang bisa dimanfaatkan, tetapi tercatatnya hanya kepala kantor desa saja, sehingga yang di dalam data bidang aset yang saya minta dari bidang aset itu hanya tercatat kantor desa saja, sementara kuburan, SD, lapangan bola tidak tercatat. Jadi mungkin Bapak bisa nanti secepatnya untuk urus itu dengan prosedur yang bisa dikonsultasi langsung oleh Pak Kabid Pendeta. Izin Pak, saya komentar. Kita mau menyangkut tanah, saya pikir tidak ada sampai habis. Karena saya cerita tadi itu di tahun 98 saya sudah sekretaris desa persiapan baru pertahanan dulu yang 2011 kemarin katakan 2011 itu kami usul sertifikasi pekarangan. Kami usul di Prona sertifikasi pekarangan itu termasuk tanah lapangan bola kaki, kintal gereja, lokasi pekuburan dan sekolah. Tapi terbit waktu itu sama dengan pernyataan almarhum Matias Lama mantan kepala desa sebelumnya. 6 hektar yang ke bawah itu yang disertifikatkan, batas sekolah ke bawah sampai ujung kampung saja. Itu yang disertifikatkan, tempat lain belum disertifikatkan. Jadi asumsi saya Pak Camat, 500 hektar itu termasuk lapangan bola kaki dan beberapa aset umum tadi itu sampai dengan hari ini belum disertifikatkan. Yang sudah disertifikatkan itu termasuk kantor desa itu, karena itu juga bagian dari 6 hektar. Itu yang sudah sertifikat itu, maka sampai dengan hari ini sertifikat kantor desa, tanah kantor desa itu ada di aset daerah. Saya sudah cek. Beberapa kali saya sudah ketemu bersama ke bupati juga datang, saya kumpulkan kelompok pergi ketemu orang tua mereka, saya sampaikan di rumah. Mohon maaf, kami kesana tuh bukan hanya berjuang, bukan punya kepentingan, tapi termasuk menyampaikan Pak Bupati itu bagaimana bisa memperjuangkan hak-hak pemilih. Kalau sampai belum realisasi sebelumnya, Pemda Timur segera merealisasikan supaya kesejahteraan masyarakat, kehidupan masyarakat di sana nyaman. Kita hampir di penghujung Pak, tapi saya kemudian bertanya, orang balik ke kampung ini tanah ini masih diakui aset atau milik desa, atau kami akui hari ini tanah pemilik punya? Lalu sudah ada perencanaan, sudah sembah itu mau buang batu pasti rencana mau buang, itu juga berkenan keputusan? Tidak, karena selama berjalannya diskusi kita kan sudah kedua belah pihak sudah sama-sama mengakui. Nah, kita telusuri dulu apakah memang pembayarannya itu sudah yang sama-sama diakui sudah terjadi pembayaran. Yang kita perlu telusuri adalah pembayaran itu sudah sampai tuntas atau belum, itu yang pertama. Ya toh? Nah,
Tapi karena memang ada pengakuan sudah ada pembayaran, Bapak Desa silakan berproses dengan prosedur-prosedur yang tadi saya arahkan, konsultasi langsung dengan bidang sengketa ini. Apa saja pemberkasan yang perlu ini, jadi tidak perlu mengadapsi pejabat ini, pejabat itu, tidak perlu, langsung ke bidang aset di keuangan. Tapi nanti tertentu juga dengan pasti itu nanti urusannya dengan aset-aset yang atur itu semua. Jadi Pak tinggal melaporkan saja bahwa ada pengakuan sudah ada pembayaran, nanti berita acara yang ada di kita gitu. Nanti aset yang urus semua, mau sertifikat kan tidak kan, itu nanti bidang aset yang alokasi, mereka yang bergerak. Jadi seperti itu. Jadi Ibu begini, untuk sementara sambil jalan tengah saja, selama itu untuk olah kaki dan tidak ditelantarkan sampai rumput meninggi, sehingga ahli waris menyatakan bahwa rumput saja sampai tinggi-tinggi berarti bukan dianggurkan, ditelantarkan, sehingga mohon izin ke Bapak Desa untuk kasih pembersihan. Tetapi selama pembersihan ternyata ada suara-suara dalam bentuk tulisan yang akhirnya membuat ketersinggungan dari pihak ahli waris. Sempat memang dilaporkan ke Polsek, tapi dengan pertimbangan tertentu karena tidak ada saksi. Dalam hal ini saya jujur saja, dari pihak Polsek menyatakan saksinya tidak ada, hanya tulisan saja, siapa yang tulis dan ketahui, maka mereka kembalikan lagi ke desa. Seperti itu. Jadi mungkin ini mungkin yang terakhir, tidak ada yang mau mengungkapkan. Anak muda mungkin silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Muhammad Solo, selaku sekretaris desa. Dalam hal ini kami generasi baru, yang mana peninggalan dalam hal ini aset yang dikatakan dari lapangan kaki itu kami sampai dengan saat ini kami tidak bisa mengetahui bahwa itu adalah aset pemberian dari Pemda atau kami menjadi aset tanah suku. Maka dari kesempatan ini di pimpinan ada 2 orang dari kabupaten. Jadi yang terkait dengan ini jangan berharap kami pemerintah desa sendiri saja yang bergerak untuk ke pendapatan aset dan keuangan daerah. Tetapi mungkin beliau berdua bisa berkolaborasi dengan di sana sebelum kami tiba di sana. Jangan sampai kita ke sana baru dituntut bilang ini itu yang seperti Bapak Desa Pemuluhan tadi. Jadi kami juga kelengkapan kembali ke sini seperti apa, karena sudah 3 kali proses ini kami melakukan pengaduan ke sana. Tapi sampai dengan saat ini hanya minta akte kelahiran, akte ahli waris, dan terbenturlah sampai dengan saat ini. Dari pemakaman desa yang ada di Desa Gunung maupun Pajenian itu adalah pemberian dari Pemda, yang mana menurut tuturan dari kepala-kepala desa yang sebelumnya. Oleh karena itu mungkin dari kesempatan ini bisa kita bekerja sama dari Bapak yang berdua di depan juga bisa menyampaikan kepada bagian dinas pendapatan aset dan keuangan daerah. Dan begitu juga kita mungkin besok juga kita akan melakukan ke dinas terkait. Dan yang kedua pada kesempatan ini juga kami masih dalam tanda kutip Pak. Dalam hal ini kurang lebih 500 hektar itu seperti apa? Kalau memang titik terang itu seperti apa hal yang ini muncul terus dan terus, sebaiknya Pemda itu harus beroptimis untuk melakukan peninjauan ulang 500 hektar itu titiknya dari mana sampai di mana, sehingga kami pemerintah yang ada sekarang, mungkin saya yang umur dan masih ini, kemudian harus bisa meninggalkan bahwa 500 hektar tanah pemerintah diberikan kepada Desa Pajenian dan Burung itu sampai di sini. Selain itu adalah wilayahnya suku Dagom itu. Mungkin dari saya kembali. Terima kasih. Baik, apa yang tadi saya sarankan langsung berhubungan dengan Pak Kepala Bidang Sengketa, bahkan di Dinas Perumahan pun
ada yang namanya bidang pengaturan pengadaan tanah. Itu nanti Pak Kabid Sengketa dengan bidang PPT akan berkolaborasi sehingga terkait dengan pengajuan menjadi aset pemerintah itu nanti beliau yang bisa arahkan. Lalu terkait dengan luasan 500 hektar, kalau 500 hektar di Hurung atau di Pajinia itu, saya boleh cerita ya di dalam konteks ini. Saya kebetulan mantan kepala bidang pengaturan pengadaan tanah, dan saat ini baru hangat-hangatnya hunian tetap untuk para pengungsi bencana Lewotobi. Saat ini sudah dapat 25 hektar. Luasan 25 hektar itu diperuntukkan dua desa. Jadi istilahnya dari sana bedol deso, dalam istilah transmigrasi itu bedol deso itu, bedol desa, hapus desa, pindah ke desa satunya lagi. Untuk dua desa dibutuhkan 25 hektar yang ditempatkan di administratif desa Lewolaga. Sehingga nanti di situ muncul dua desa baru, walaupun nama desanya tetap sama, misalnya Hoken Jaya dengan Budi Pali, nanti pindahnya di situ. Dua desa sekian ribu kakak, sekian ratus kakak, itu baru hitungan ratus kakaknya, belum anggota keluarganya. Jadi kalau 500 hektar itu poin Liban dede begitu, orang Liban ilai pati demontai hilang. Itu hilang. Tetapi masih ada kemudahan lagi yang sebetulnya kami juga undang dari PMD, dari bagian pemerintahan, kemudian di PMD bidang pemerintahan desa, itu ada batas-batas administratif. Petanya mereka ada semua, bahkan foto satelitnya juga ada. Jadi nanti yang diakui milik Dagomes yang mana nanti bisa ditaruh di situ. Hanya kepemilikan wilayah itu dari pihak dinas perumahan masih identifikasi suku-suku baru diidentifikasi. Nanti akan ditetapkan dengan perbu atau diperdakan tentang batas tanah wilayah setelah semua suku itu teridentifikasi. Tetapi kalau saya rasa mungkin saya sudah pensiun atau bahkan saya mungkin sudah tidak ada untuk identifikasi suku itu. Jadi dibutuhkan waktu yang sangat panjang, karena kalau kita benturan dengan suku satu dengan suku yang lain, mengakunya Pak batas wilayah kami di sini, ternyata suku lain mengklaim oh tidak itu batas kami di situ, jadi benturan. Jadi kita pasang target paling tidak 10 suku dalam 1 tahun anggaran teridentifikasi, belum tanahnya baru sukunya. Biayanya tetap biaya jalan-jalan ya Pak Musa. Ya jalan-jalan untuk identifikasi dan segala macamnya. Ya tentunya pemerintah yang tanggung itu semua untuk yang identifikasi. Untuk itu sebagai kesimpulan akhir mungkin dari Pak Kapolsek ada peneguhan untuk praktik ke oh iya, silakan. Sebelumnya Pak, tadi sudah disampaikan tata cara pendaftaran itu Pak, dimintakan kepada kepala desa. Ini juga saya sebagai orang muda Pak, yang notabene-nya walaupun lahir di luar tapi besar kecil di Hurung, saya juga meminta Bapak bahwa ini kali ketiga pendaftaran ini untuk menerbitkan sertifikat. Mohon juga kali yang ketiga ini diberikan supaya tidak ada masalah baru lagi Pak. Karena ini kami melihat, saya yang seorang anak pemuda yang lahir di desa Hurung ini, kejadian ini dari tahun ke tahun, dari kepala desa yang satu ke kepala desa yang berikutnya. Jangan sampai ketika suatu saat saya mencalonkan diri sebagai kepala desa,
saya menemukan permasalahan ini lagi Pak. Ini juga jadi momok, ini seperti bom waktu Pak. Jadi kepada bapak-bapak mereka yang dari kabupaten, ini juga sedikit cerita juga Pak. Kami ini juga SDK yang tadi bapak mereka sebut sebagai fasilitas umum itu baru sekarang yang namanya SDK Hurung. Dulu SDK Riampadu, saya sekolah di situ juga Pak. Tapi suatu ketika bahwa itu tidak masuk sebagai aset, waktu itu kami sekolah di mana? Itu bukan sekolah pemerintah. Pak, ini juga ada kami punya kepala sekolah Pak. Jadi itu harapan kami yang notabene-nya dulu besar kecil di situ, tahu sekolahnya di situ, dan waktu itu juga mungkin lapangan SDK Hurung tidak sempat untuk bermain bola, kami pindah ke lapangan bola kaki Hurung, kami bermain di situ, kami tahu itu. Lapangan itu lapangan Desa Hurung. Entah prosesnya seperti apa dari kami punya nenek sampai kepada kami orang tua seperti apa, kami pemuda tahunya begitu. Jadi tolong Pak, ini juga bapak dari ini saya ulang lagi, tolong ini kali terakhir Pak. Jangan sampai prosesnya sudah lalui, tapi kemudian mengalami suatu kemunduran lagi, kita ke belakang lagi nanti. Itu harapan saya kembali. Baik, itu berarti saya bisa asumsikan bahwa selama ini berproses. Yang ini kali ketiga ya, mudah-mudahan ini yang terakhir. Yang 2 kali berturut-turut proses itu non prosedural karena ketidaktahuan kepala desa. Langsung tembus ke BPN sana kan, langsung ke Pak Bupati, saya tidak tahu. Tetapi prosedur yang harus dilalui, proses sertifikasi itu setelah dijadikan aset dulu, masuk ke daftar aset. Jadi urusan sertifikasi lahan sepak bola itu nanti bidang aset yang akan urus. Itu. Jadi desa tidak perlu keluar biaya lagi. Setelah apa yang dimintakan oleh bidang aset sana, syaratnya ini, nanti konsultasi dengan Pak Mus, termasuk dengan Pak Kabid PPT di Dinas Perumahan. Itu nanti akan dibuatkan berita acara baru, sehingga dia masuk ke aset. Sementara untuk proses sertifikasinya, bidang aset yang akan mensertifikatkan atas nama Desa Hurung. Begitu. Sama seperti saya berproses di Adunara, bahkan hanya batal tidak jadi program rumah khusus yang terbentuk dengan Seroja waktu itu. Kami sudah ukur sampai kita, sudah jadi sertifikat milik pemerintah daerah, hibah gratis, dan itu katanya sudah pernah dihibahkan dan mereka tidak punya bukti. Tetapi setelah melalui prosedur yang benar, maka diserahkan masuk ke kami atas nama Bupati, terus kami proses sertifikasi, dan sertifikat itu hanya makan waktu 4 bulan jadi sertifikat. Seperti itu. Tapi nanti tetap saya akan perintahkan kepada Desa Hurung, atau beliau juga salah satu staf saya di kecamatan dan tidak pernah absen. Nanti TPP saya potong, nanti TPP desa 40%. Mau tak? Supaya saya tetap percaya dan cinta untuk saya. Jadi seperti itu. Jadi Bapak Ibu ahli waris, kalau mau apa yang mau diungkapkan silakan ungkapkan saja sebelum Bapak Desa berproses. Dan kalau misalnya terlihat ada rumput tinggi-tinggi itu, Bapak Desa bersihkan. Jangan sampai ada orang menyatakan bahwa tanah itu terlantarkan. Silakan Bapak. Terima kasih banyak Pak. Kami hadir sebagai desa. Dan saya orangnya orang tunggal. Tinggal di sini sejak 95, 31 tahun tinggal di sini. Bahkan itu bersama seperti yang disampaikan oleh Pak Camat bahwa lapangan itu tidak terkait aset. Prosesnya belum tentu Pak. Karena itu begini Pak, kami di masyarakat turun karena ada dua ini yang tahu bahwa kami tinggal di pemerintah sudah bayar. Itu yang terpegang. Seluas berapa yang kami dengar 500 hektar. Mana tempat-tempat itu? Pemerintah harus tunjuk sebenarnya. Batasnya itu Pak, yang pemerintah bayar 500 hektar, di mana batasnya? Apakah lapangan itu termasuk di dalam atau di luar?
Sehingga kami berkeyakinan bahwa karena itu pemerintah sudah bayar, kami menganggap bahwa lapangan itu adalah lapangan sebagai asli. Tapi prosesnya belum tentu. Ketika menjadi asli daerah, ketika ada permohonan itu menjadi asli daerah. Jadi itu mungkin berbeda dan kita semua ini tidak tahu hal ini. Ketika satu lahan itu menjadi aset, maka dibuat usulan permohonan untuk dijadikan aset, baru dituangkan dalam asli daerah. Karena itu Pak, untuk sementara ini lapangan di Wurung itu menjadi aset. Bukan sangat legal, tapi secara tutur bahasa, tutur dari cerita tetap milik desa Wurung Pak. Yang kami tahu bahwa pemerintah sudah bayar sejauh 500 meter, pemerintah harus turun 7. Apakah lapangan itu bukan termasuk 500 meter atau tidak? Maka menunggu proses tadi itu. Maka seperti yang disampaikan tadi Pak, ketika mereka melakukan kegiatan, kami itu Pak, tidak usah buat persoalan, biarlah ini proses berjalan. Maka hari ini kita masih proses akibat pembersihan kemarin itu. Mana lapangan desa kok wali barisan yang kerja? Pasti ada sesuatu. Itu menjadi pertanyaan, kenapa mereka bekerja? Sehingga proses yang bersama sama Om Menteri, silakan bahwa proses menjadi aset kabupaten itu daerah itu harus melalui permohonan. Mungkin selama ini belum dibuat permohonan itu. Tapi setahu kami, entah sudah buat permohonan, lapangan itu adalah aset desa Pak. Sehingga desa menggunakan sampai sekarang ini. Dan kalau menjadi suatu kemungkinan yang terjadi ketika itu menjadi masuk dalam warisan hak milik, ketika pemerintah mau adakan sesuatu, hasilnya harus dibagi dua, masuk akal tidak itu Pak? Hanya bola saja. Kalau pemerintah mau buat kegiatan itu dilarang atau dicegah oleh dilarang, itu kan tidak masuk akal itu Pak. Artinya bahwa harus ada kejelasan. Apakah lapangan itu dalam aset daerah yang sudah dibayar oleh pemerintah atau di luar? Kalau di luar itu diserahkan kepada mereka. Itu saja Pak. Dan untuk dikatakan dibayar itu agak sulit. Ini sudah bukan proses begini Pak. Lapangan itu dijual berapa? 100 juta Pak. Desa juga bisa bayar. Itu Pak, ini saya minta supaya pemerintah daerah harus cepat. Karena kami sudah turun lagi ke bupati Pak. Minta sistem satu turun sampai sekarang tidak. Itu yang Pak Camat sudah fasilitasi. Harap Pak Camat bisa bantu kami masyarakat untuk tahu kejelasannya. Itu saja Pak Camat. Baik, seperti tadi yang saya simpulkan Bapak, terkait dengan pembayaran itu semuanya sudah mengakui bahwa ada pembayaran. Untuk itu kesimpulannya itu tetap menjadi aset pemerintah walaupun belum tercatat. Ya, walaupun belum tercatat pada saat pemakaran mungkin secara identifikasional itu hanya masuk di kantor desa saja. Itu sehingga karena suatu desa berdiri harus ada kantornya, sehingga pemerintah harus menjadikan kantor desa itu menjadi aset. Itu wajib. Lalu secara administratif luas desa itu juga ada kategorinya, sehingga ada pemekaran mungkin termasuk Pajinian itu juga masuk dalam 500 hektar itu. Entah dia belah dua, satunya jadi Pajinian, satunya jadi Wurung. Itu kita perlu telusuri bersama pada saat dokumen itu diserahkan ke sana. Kayak kesimpulan saya tadi seperti itu. Sehingga kemungkinan yang 2 kali berproses itu bahwa desa salah prosedur. Sehingga prosedur yang benar seakan mengikuti undang-undang agraria. Undang-undang agraria itu ada turunannya berupa PP Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021. Itu yang terbaru. Diubah lagi ke Nomor 39 Tahun 2023. Tetapi permennya tetap mengikuti Permen Agraria yang nomornya sama seperti PP yang sebelum diganti. PP 19 Permen 19 tahun 2021 itu dari Badan Pertanahan Nasional. Ada prosedurnya. Walaupun proses sudah berjalan, tetapi Bapak Desa langsung tentunya ke BPN. Bahkan sempat tahun 2024
dia konsultasi mau ubah ke aset itu, saya serta-merta langsung dia sudah juga perdata saja, pakai pengacara saja. Waktu itu dia langsung pakai kepala begini, garuk-garuk kepala. Waktu saya masih jadi kabit di pertama. Jadi kita sudah pada titik kesimpulan ya, tidak ada lagi. Nah, silakan Pak. Karena sudah lewat jam 12, sudah dulu habis ini Bapak. Kami tidak punya jatah makan siang. Ini hanya satu saran kepada yang ahli waris ini. Karena pada saat penyelesaian eksekusi dana ini, pada tahapan terakhir pembayaran itu kan berbeda. Yang habis saya Bapak Desa pihak pertama dan sepertinya kan ada segitiga sebenarnya antara ada Gomez dengan Kapalo, sehingga nilai transaksi yang tidak harus ditransferkan kepada pihak Kapalo itu sejumlah berapa kami minta dari mantan, kami minta apa sudah selesai itu belum, sudah beres itu belum, karena setahu kami pada saat eksekusi terakhir yang dibawa ke kantor perkanan itu uang 5 juta, uang tunai 5 juta yang dibawa oleh ahli waris 15 dibawa oleh ahli waris ke kantor agraria itu ditransaksi ke Herman Tarkalo, sehingga karena kurang uangnya maka ditolak. Saya minta pada forum ini keikhlasan daripada pihak ahli waris menyampaikan problem ini apa sudah dibereskan dua pihak. Kalau belum katakan belum, kalau sudah katakan sudah, sehingga tidak ada muncul gugatan baru di Kanal Belong oleh Tarkalo. Karena sepertinya kami menilai bahwa tanah ini ada dua pihak, kan seperti itu. Sehingga oknum atau menjadi narasumber yang kita dengar dalam video kan, itu dia punya tanah yang hasil pembagian dari pemerintah Pemda itu diambil oleh tim pengaman. Rumahnya masih ada sendiri, tanahnya diambil oleh tim pengaman, sehingga desa kami menjadi sulit untuk meletakkan pasar perhatian sampai saat ini. Dan dari bagian itu hanya Bapak dari yang bersaksi untuk narasumber itu yang diambil tanahnya oleh kita kan mendekati. Saya minta supaya pada forum dibuka apa dua pihak itu satu sudah selesai, sehingga masalah ini semua pihak tahu. Urung juga tahu, Kenari Dorong juga tahu, semua mata yang belum tutup mata ini atau meninggalkan dunia ini bersaksi pada forum ini. Sudah jangan timbul masalah apa? Nanti masalah timbul masalah kan? Sehingga kesulitan kami batas persatuan desa sampai dunia dengan ke mahkamah sampai detik ini belum tertangani. Masalah itu baik, tadi sekilas saya sempat baca di permohonan tadi yang ke BPN itu ada transaksi tunai senilai 5 juta tadi itu sudah 15 itu tercantum di situ. Dan itu pun misalnya kalau kita minta tanggapan dari pihak ahli waris apakah itu sudah tuntas keseluruhan atau belum, kita juga tidak tahu. Jadi mungkin Ibu bisa ungkapkan sedikit, kalau sudah bilang sudah, kalau belum bilang belum. Sisa dapur itu nenek saya pernah mencerita itu belum habis. Tapi tadi kan sudah dikatakan bahwa tuan tanah adalah desa Urung adalah Pemda, bukan kami. Jadi kalau sisa dapur itu entah sudah terbayar habis atau belum itu silakan Bapak Desa bersama tokoh masyarakat ini ke Pemda saja. Saya bicarakan itu, apakah sudah ganti rugi habis atau belum, suruh Pemda turun ukur batas bagaimana kan sudah dinyatakan bahwa tuan tanahnya Pemda. Itu yang pertama. Dan yang kedua, tanah lapangan itu kan tanah memang makanya dari dulu bilang tidak selesai karena tanah itu tanah yang layak pribadi, bukan tanah yang jadi yang terbayar kalau beli itu tidak termasuk itu. Tapi biar kalau tanah ini memang itu saya ikhlaskan, tapi
bisa diasupir dulu tidak apa-apa. Nanti tapi untuk berita acara kami tidak bawa tanda tangan. Pak, bisa tambahkan. Terima kasih, walaupun saya orang pendatang tapi Interupsi Pak. saya memang orang pendatang. Bukan Pak Lalu. Tidak usah tidak. Bapak Desa, saya sudah tercatat 2 tahun. Saya dengan RT Bapak Dusun. Ini pernah saya pergi ke sana. Saya hanya kasih masuk Pak. Tidak Kalau saya bukan warga desa, terima kasih. Tapi Bapak Dusun saksinya. Saya mendaftar di sana. Titik. Kalau Anda memutar balik, lihat saja. Titik. Saya ini, sudah 2 tahun di Hulu. Kalau kalian bilang saya pendatang, Silakan saksi Bapak Dusun. 2 tahun saya di Bapak Dusun sana langsung. Saya tidak tercatat. Sebagai waris, saya bilang tadi, almarhum bapak saya berwaris lulus sudah menyerahkan pada pemerintah. Tapi ada beberapa dari tahun 2080 hektar yang diganti rugi oleh pemerintah dengan 221. Sehingga jangan terkait bahwa laporan ini adalah tanah yang ini adalah tanah wilayah pemilik bapak saya, bukan tanah pemerintah saya. Terima kasih. Jadi Pak Kabit sengketa ini seperti perlu sosialisasi terkait penggunaan istilah wilayah maupun pribadi. Karena kalau tanah wilayah sesuai dengan rumusan dari Undang-Undang Agraria dikuatkan lagi dengan PP Agraria juga, terus dengan peraturan lagi, bahkan yang belum bersertifikat pun saya telusuri, ternyata di Hurung juga tidak tersebut nama di sini. Jadi Bapak Desa mungkin bisa ambil ini, cari sendiri kalau tidak percaya dengan camat yang di depan sini. Baik, Pak Camat, saya tanya sedikit mungkin. Silakan. Pertanyaan saya itu sederhana. Lapangan bola kaki itu posisinya ada di mana? Ya kan di tengah-tengah kampung. Lalu yang 500 hektar yang boleh kasih ke Pemda tidak termasuk lapangan bola kaki dalam tengah kampung. Lapangan bola kaki itu letaknya di tempat lain, lalu kampung di tempat lain, maka kemudian mereka bubar hari ini. Lalu yang berikut, saya mau tanya, orang tua saya punya nenek Goi ini masih hidup ini, mereka ini ada di mana? Kok baru beranjak hari ini di tahun 80 sampai dengan 2026 hari ini berapa tahun? 40. Pada waktu nenek, pada waktu itu dia memberi itu dengan ikhlas. Maka saya kemudian omong masyarakat di Hurung, sudah. Nanti kemudian besok-besok kita pasang satu patung di lapangan bola ini, patah, itu jadi lapangan Dagomes. Namanya kita kasih nama lapangan Dagomes. Supaya nanti orang datang main turnamen di sini, mereka dengan pengeras suara turun berlaga di lapangan Dagomes hari ini, tim dari ini. Itu Pak Camat. Sementara sekarang yang melakukan gugatan terhadap kami, mereka pemilik. Mana bukti-bukti yang menunjukkan itu? Kami desa tidak menggugat karena kami berpikir tuan tanah kami punya itu ada di Pemda Fortino. Tuan tanah ada di Pemda Fortino. Justru masyarakat tinggal dan menghuni ini diberi oleh Pemda, bukan oleh tuan tanah. Itu. Maka kalau gugat mesti harus dengan bukti, tidak bisa asal itu. Ya, kita tidak usah melebar sampai ke seberapa luas yang dihibahkan oleh Dagomes, keluarga besar Dagomes, tetapi kita mengerucut saja ke lapangan bola. Karena lapangan bola itu mungkin dari pihak keluarga ahli waris ada hal-hal yang perlu disampaikan untuk
istilahnya menangkis dari apa yang disebutkan oleh Pak Mantan Kepala Desa maupun Pak Mantan Ketua LKMD. Misalnya bukti-bukti yang bisa dipaparkan atau bagaimana, itu yang perlu kita pelajari sama-sama. Silakan sebagai juru bicara. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kita bicara di sini tentang lapangan, tentang tanah lapangan, bukan luas daerah desa buruk atau ganti rugi ini. Kalau mengenai ganti rugi, kami sebagai ahli waris menyatakan memang betul Bapak. Pada tahun 2000 itu ganti rugi itu memang betul diterima oleh saya. Itu memang betul Bapak. Tapi saya mau bertanya sedikit begini Bapak. Kalau seandainya sudah ganti rugi, berarti Pemda sudah bayar habis dan semua tanah ini milik Pemda, milik pemerintah. Berarti itu sudah menjadi aset desa. Itu berarti di mana sudah di Pemda, di provinsi, di sana pasti sudah tercatat di dalam itu. Kalau memang sudah ganti rugi habis Bapak. Begitu. Yang kedua, dikatakan bahwa penyerobotan. Kami tidak penyerobotan Bapak. Kami mau bersihkan itu juga, kami minta lagi Bapak Desa. Dan orang yang pertama bukan kami, orang yang pertama kami suruh potong rumput itu juga, dia juga pergi ke sekali Bapak Desa, tapi Bapak Desa bilang potong saja. Karena itu kami cari kejar bukti juga tidak ada. Nah, jadi datang sekarang ini masa mau ini, misalnya nenek saya itu juga pernah Bapak menggugat begini, tapi saya bilang tadi pengetahuannya di bawah, jadi habisnya di desa saja. Jadi macam begini Bapak, untuk ini hari kami hanya bertiga saja. Tapi untuk kami tahu bahwa kami punya memang tanah itu tanah uraian nenek kami. Kami tidak bilang itu ini itu tidak. Tapi kalau memang pemerintah bilang itu tanah Pemda dan kami, kalau kami memang penyerobotan dari kami masuk Pemda, berarti pemerintah tidak usah butuh seperti ini. Kami kan bilang tuan tanah kamu punya Pemda, ke Pemda. Telusuri di Pemda bagaimana bahwa Pemda dulu kami, bagaimana kami ini. Begitu, bukan datang dari kumis begitu begini. Kami begini banyak begitu juga tidak bisa begitu itu tidak bisa Bapak. Dan pada waktu itu saya tanya sedikit Bapak Desa. Pada waktu itu berapa saya sudah lupa tapi saya Bapak Desa ini utus Bapak kalau pemerintah dengan Bapak Dusun Satu ini mau bikin minta akte kematian nenek saya. Datang di Bapak saya ini, mereka mau minta akte kematian Bapak saya. Itu Bapak saya sendiri. Saya lihat itu motor pemerintah ada, tapi pakai dinas. Misalnya mereka ini mau perlu apa? Setelah itu datang mereka bilang minta akte. Saya tanya, akte ini mau buat apa? Mereka bilang kami ada tulis sedikit di desa, tapi mau buat apa tuh? Bapak ini bilang umum, dia tidak mengerti, dia bilang mau urus nenek. Apa kan waktu itu mau dapat sumbangan ke apa kan? Saya juga tidak mengerti. Saya katakan kepada Bapak mereka, Bapak Dusun dengan ini, saya bilang, kalau Bapak Desa itu dia mau perlu akte kematian nenek saya dan untuk apa? Datang empat mata masuk rumah bicara dengan saya punya Bapak tengah ini. Masuk ke datang minta apa? Akte kematian ini untuk apa? Bapak saya tidak kasih, Bapak Desa ini dengan ini pergi lagi ke sampai untuk minta akte kematian Bapak nenek saya. Itu maksudnya logikanya bagaimana Bapak? Itu maksudnya kami berbicara lurus, kami tidak berbelok-belok. Ini tanah panas, saya sebagai anak kecil dulu saya katakan tanah ini panas. Kami tidak bicara berbelok-belok Bapak. Itu sudah. Jadi untuk bilang uang Filipina ini kan tidak ada dicari Bapak. Sama tutupnya mau bagaimana? Tapi untuk bilang uang Filipina tidak ada, kami ambil kembali mau buat apa kan? Itu sudah Bapak. Saya sempat petik satu kalimat yang Ibu katakan di awal barusan ini bahwa nenek memang pernah terima ganti rugi. Iya. Nah, itu berarti saya didengar semuanya. Iya. Artinya pemerintah pernah memberi ganti rugi, walaupun secara de facto-nya kwitansinya tidak ada. Ada pengakuan juga dari Pak Mantan Kepala Desa, dia sempat ambil 20 tunai diserahkan ke Pak Herman Carvalho. Nah, ini titik simpul ini, bahwa betul itu diakui oleh pihak ahli waris pernah ada pembayaran. Artinya itu sah. Jadi sebatas mumpung Bapak Mantan Kepala Desa masih ada, untuk itu saya minta Pak Kabid Sengketa bagaimana mendaftarkan menjadi aset pemerintah, karena pengakuan dari kedua belah pihak juga sudah menyatakan pernah ada pembayaran.
walaupun itu masih tahun yang belum ada komputer, belum sistematis. Baru pengakuan dari mantan Bapak Desa juga aturan Undang-Undang Agraria nomor 6 tahun nomor 9 tahun 60 pun tidak tahu. Memang kami tidak tahu. Iya, kami paham itu Bapak. Makanya begini Pak. Karena kita menerima undang-undang itu dari peninggalan Belanda punya land reform itu yang hanya dibuat jadi undang-undang agraria di tahun 60 itu. Jadi Pak Kabid Sekian, kita dengarkan Pak Kabid Sekian dulu prosedur untuk itu semua bagaimana, karena bukti tertulisnya tidak ada, tapi ada pengakuan dari kedua belah pihak ini sudah ada pembayaran. Silakan Pak Kabid. Baik, sekali lagi terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dalam kaitan dengan aset daerah, karena tadi disampaikan bahwa itu sudah dibayar oleh Pemda, sudah menjadi aset daerah, maka tentu Bapak Desa harus mengajukan permohonan, disampaikan kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah, sehingga teman-teman bisa memproses. Salah satu syaratnya itu adalah penyerahan. Kalau tidak salah hibah kan, karena hibah yang bersangkutan ini sudah meninggal, maka itu harus ada harus dibuat akte kematian itu. Kalau sekurang-kurangnya harus ada keterangan dari desa yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sudah meninggal dunia. Gitu. Disampaikan kepada aset untuk selanjutnya diproses oleh bidang aset. Yang berikut, saya tidak menanggapi itu, tapi saya memberikan penjelasan. Saya memberikan pemahaman bersama dalam kaitan dengan pengurusan akte kematian. Kemarin terjadi perubahan undang-undang administrasi kependudukan itu hanya karena perubahan sel-sel pelaporan. Karena saya pernah di bagian hukum, jadi saya sedikit tahu itu prosesnya itu. Bahwa kendala yang selama ini dihadapi pemerintah dalam kaitan dengan administrasi kependudukan itu biasanya pelaporan dari masyarakat. Itu yang mengalami kendala itu. Sementara masyarakat kita tidak memiliki pengetahuan atau masa bodoh lah, dikatakan masa bodoh. Terjadi kematian atau kelahiran belum tentu dilaporkan. Maka kemudian terjadi perubahan undang-undang admin itu yang mewajibkan pemerintah untuk berperan aktif di situ. Jadi saya pikir langkah yang diambil oleh Bapak Desa ini tidak salah. Karena pemerintah harus berperan aktif dalam kaitan dengan pelaporan setiap peristiwa kependudukan. Begitu ya? Saya ingin memberikan pemahaman bersama untuk kita semua supaya ada pencerahan. Yang berikut, selain yang saya jelaskan tadi, saya juga sedikit